Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di minggu terakhir bulan Maret ini dengan tema doa pengharapan bagian yang kedua. Saudaraku, sebelumnya kita telah membahas bagian yang pertama tentang definisi atau makna dari doa pengharapan, yaitu doa yang menanti-nanti dan merindukan kasih karunia Allah, yang tidak lain adalah keselamatan surgawi atau keselamatan yang kekal. Satu keselamatan yang utuh di bumi seperti di surga. Di bumi selamat sampai ke dalam surga. Yang dijanjikan Allah kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan dosa. Sesuai dengan rancangan dan kehendaknya yang sempurna yang disebut sebagai rancangan dan kehendak Allah, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, kasih karunia itu sendiri adalah merupakan anugerah atau karunia. Dan kata karunia itu sendiri, saudara-saudaraku, berakar dalam bahasa Sunda. Karunia, yang artinya kasihan atau belas kasihan. Seperti contoh peristiwa di padang gurun, yaitu ketika Nabi Musa meminta kasih karunia dari Allah, dan Allah menjawab Nabi Musa dan berfirman di dalam kitab Keluaran, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Amin. Jadi kasih karunia itu adalah suatu anugerah yang diberikan bukan karena permintaan, bukan karena diminta. Itu sebabnya definisi dan makna daripada doa pengharapan adalah doa yang mengharapkan, doa yang merindukan dan menanti-nantikan kasih karunia Allah, bukan meminta, saudara-saudaraku. Namun di pihak lain, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada seluruh umatnya untuk meminta. Tuhan Yesus berfirman, "Mintalah, maka kepadamu akan diberikan." Maka di dalam doa pengharapan ini, untuk mendapatkan atau untuk memperoleh kasih karunia Allah yang dirindu-rindukan, apa yang harus kita minta? Inilah yang menjadikan pelajaran doa pengharapan menjadi pelajaran yang penting, yang tidak boleh dilewatkan, terutama di tahun pemuritan seperti sekarang ini. Saudaraku yang berbahagia, permintaan di dalam doa pengharapan seperti yang pernah kita bahas itu tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12. "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Amin. Permintaan seperti apa ini, saudara-saudaraku? Inilah permintaan untuk bisa diterima atau untuk dapat dilayakkan menjadi murid. Apa itu, saudara-saudaraku, menjadi murid? Yang mampu menghitung hari-hari sedemikian sehingga beroleh hati yang bijaksana. Nah, apa maksudnya menghitung hari-hari sedemikian? Dan apa maksudnya hati yang bijaksana? Inilah yang menjadi intisari firman Sabat kita di pagi hari ini. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita periksa kembali ayat-ayat doa pengharapan. Kita baca Mazmur 90 ayat 1-13. "Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat,
80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, lebih dahulu mari kita fokus kepada kasih karunia Allah sebagai tujuan utama dari doa pengharapan ini. Bahwa kasih karunia Allah akan diperoleh bukan karena diminta, namun semata-mata hanya oleh perkenan Allah saja. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat berkenan kepada Allah? Hanya ada satu-satunya cara, saudara-saudaraku, yaitu memiliki keteladanan Yesus Kristus, anak Allah. Keteladanan seperti apakah itu? Nah, di dalam Mazmur 90 atau di dalam doa Nabi Musa ini, keteladanan yang dimaksud adalah keteladanan yang dimiliki juga oleh Nabi Musa. Yang tertulis di awal doa pengharapan, Mazmur 90 ayat yang pertama. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Amin. Doa Musa abdi Allah. Jadi keteladanan Yesus Kristus yang juga dimiliki oleh Nabi Musa adalah hati sebagai hamba. Abdi Allah. Saudara-saudaraku, hati sebagai hamba ini di dalam ajaran Injil sepenuh artinya adalah pikiran dan perasaan Kristus seperti tertulis dalam Filipi 2 itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya sangat hafal karena saya sangat menyukai ayat ini. Saya harapkan juga seluruh jemaat mengingatnya dan tidak melupakannya. Ya, saudara-saudaraku, jadi saudara-saudaraku, keteladanan itu dimiliki oleh Nabi Musa, hati sebagai hamba. Inilah yang menyebabkan, saudara-saudaraku, yang menjadikan doa pengharapan Mazmur 90 ini menjadi ajaran Injil sepenuh. Wah, ajaran Injil sepenuh seperti apa, saudara-saudaraku? Yang berlandaskan para nabi. Ajaran Injil sepenuh itu bisa berlandaskan para rasul, bisa juga berlandaskan para nabi. Yang berlandaskan para nabi. Siapa itu para nabi? Yang pertama Nabi Musa dan juga Nabi Daud atau Raja Daud. Nabi Musa sebagai tokohnya dan Raja Daud atau Nabi Daud sebagai penyusun kitab Mazmur ini. Namun yang menjadi batu penjurunya atau landasannya haruslah keteladanan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, dengan memakai ajaran Injil sepenuh seperti ini, maka mata kita akan terbuka dan kita akan melihat bahwa di dalam doa pengharapan ini, kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang bertumbuh dan berbuah. Dimulai dengan keselamatan atau pengampunan dosa. Namun keselamatan atau pertobatan itu tidak berhenti sampai di situ, sebab doa pengharapan memohon untuk diajar menghitung hari-hari sedemikian, yaitu memohon atau meminta untuk diterima atau dilayakkan menjadi murid. Ini pun kasih karunia Allah, sebab saudara-saudaraku, untuk menjadi murid Tuhan bukan datang dari pihak kita, melainkan dari pihak Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 itu, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu, supaya pergi dan menghasilkan buah. Ya, menikmati kasih karunia Allah, bahwa kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya di puncak kasih karunia itu ada karunia hikmat, yaitu hati yang bijaksana. Apa itu hati yang bijaksana? Yaitu hati yang mengenal Allah dengan benar. Sebagaimana tertulis di dalam pelajaran doa pengharapan ini di dalam ayat pertama, kalau tadi kita memperhatikan, di situ ada tertulis kata Allah
Dan juga di situ tertulis kata Tuhan. Saya bacakan doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ada kata Allah dan ada kata Tuhan yang ditulis secara biasa seperti orang menulis nama. Huruf pertama huruf besar, selebihnya huruf kecil. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari pada bagian pertama, Allah itu menyatakan tentang Elohim, Sang Pencipta, dalam bahasa Inggrisnya God. Sedangkan Tuhan itu menyatakan Adonai, atau yang memerintah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, uniknya saudara-saudaraku, di dalam ayat 1 ini, doa Musa berkata, Tuhan adalah tempat perteduhan turun-temurun. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Inilah ajaran Injil sepenuh yang terdapat di dalam Mazmur 90 atau doa pengharapan, yaitu ajaran Injil sepenuh tentang tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Tinggal di dalam Yesus. Tempat perteduhan turun-temurun, tempat perteduhan saya, tempat perteduhan anak-anak saya, tempat perteduhan cucu-cucu saya nanti yang belum kelihatan itu. Tinggal di dalam Yesus. Sebab hanya tinggal di dalam Yesus, saudara-saudaraku, maka kehidupan kita akan selalu mengalami keteduhan atau kelegaan. Dan kemudian, saudara-saudaraku, di dalam tinggal dalam Yesus itu jugalah, saudara-saudaraku, kita akan memperoleh hati yang bijaksana, yaitu mengenal Allah dengan benar. Ini juga, saudara-saudaraku, yang merupakan ajaran Injil sepenuh, saudara-saudaraku, ya, tentang memperoleh kasih karunia demi kasih karunia. Tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 16-18. Yohanes 1 ayat 16-18, demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Sungguh luar biasa, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini. Perhatikanlah barisan ayat demi ayat. Perhatikanlah. Lewat kebenaran yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, kita dapat membuka tabir rahasia dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus. Buktinya, saudara-saudaraku, yang pertama adalah karunia keselamatan atau pengampunan dosa. Bisa di dalam yang lain? Tidak bisa. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kemudian bertumbuh menjadi murid. Bisa di dalam yang lain? Di dalam Injil Tuhan Yesus berfirman, hanya satu gurumu. Hanya satu gurumu. Dialah penasihat yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudaraku, memperoleh hati yang bijaksana, yaitu mengenal Allah dengan benar. Hanya, saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang ada di pangkuan Bapa. Anak tunggal Allah. Apa maksudnya anak tunggal Allah? Itulah Yesus Kristus sebagai satu-satunya model atau satu-satunya teladan yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki agar semua umat tebusan Kristus bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, serupa dengan Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Apa intisari dari ayat-ayat ini? Jadilah insan Injil sepenuh. Jadilah manusia Injil sepenuh. Sebab kasih karunia dan kebenaran hanya datang oleh Yesus Kristus. Artinya kasih karunia hanya datang di dalam kebenaran Injil. Itulah kebenaran yang memerdekakan, yang telah
menggenapi dan menyempurnakan kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama. Nah, saudaraku, selanjutnya mari sekarang kita fokus kepada bagian puncak, yaitu aplikasi atau wujud daripada doa pengharapan. Saudara-saudari yang berbahagia dalam Injil sepenuh, di dalam ajaran Injil tentang perumpamaan seorang penabur. Yang dimaksud dengan hati yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan mengerti benih-benih firman yang ditabur oleh sang penabur. Tertulis di dalam Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23, demikian firman Tuhan Yesus. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Itulah saudara-saudaraku gambaran dari kasih karunia demi kasih karunia. Berbuah-buah. Yang datang saudara-saudaraku dari kepenuhan Injil. Itulah benih firman yang ditabur oleh sang penabur, Tuhan Yesus Kristus. Maka yang mendengar dan mengerti akan berbuah-buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat, yang menyatakan berbagai kasih karunia, namun sumbernya hanya satu, yaitu hati yang bijaksana, yang mengerti firman Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam doa pengharapan dimohonkan agar diajar untuk dapat menghitung hari-hari sedemikian, yaitu agar dapat dilayakkan menjadi murid Tuhan Yesus. Saudaraku yang berbahagia, camkanlah bahwa tidak semua orang Kristen dapat mengerti perkara ini. Tidak semua orang Kristen dapat melihat dan menerima kebenarannya serta melakukannya. Yaitu mengutamakan firman Tuhan Yesus. Mendahulukan firman Tuhan Yesus sebelum mau belajar yang lain, mengerti yang lain. Banyak orang Kristen belum sadar bahwa jika kita mendahulukan untuk mengerti firman Tuhan Yesus, maka kita akan dijadikan umat yang akan mengerti seluruh isi Alkitab. Asalkan mendahulukan firman Tuhan Yesus. Dengan perkataan lain, sebelum kita mengenal pikiran Allah, rancangan dan kehendak Allah yang sempurna itu, mengertilah dahulu pikiran Kristus. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Karena Yesus Kristus itu adalah kunci kerajaan surga, seperti yang dijanjikan kepada Rasul Petrus, kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Mengapa Rasul Petrus menerima janji seperti itu? Karena hanya Rasul Petrus yang mengenal Yesus. Nah, saudara-saudaraku, jadi Yesus Kristuslah kunci dari segala rahasia kerajaan surga, termasuk aplikasi atau wujud daripada doa pengharapan ini. Namun sebelum kita sampai kepada kunci jawaban yang terakhir, mari terlebih dahulu kita akan membahas contoh kasus yang terdapat di dalam Mazmur 90 untuk dapat sama-sama kita rasakan bagaimana rasanya memiliki hati yang bijaksana. Kita baca kembali Mazmur 90 ayat 3-6. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Amin. Di dalam ayat-ayat ini tertulis juga satu lagi kata kunci atau ayat sentral dari Mazmur 90, yaitu ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di dalam bagian yang pertama sudah kita bahas makna dari ayat ini berbicara tentang kekekalan.
Ayat ini menjadi kata kunci karena sesuai dengan ajaran Injil sepenuh yang ditulis oleh Rasul Petrus. Tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Amin. Sekali lagi mohon diperhatikan bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini adalah menggenapi atau melengkapi apa yang ditulis di dalam doa Nabi Musa. Yaitu, saudara-saudaraku, digenapi dengan kunci kerajaan surga. Apakah kunci kerajaan surga? Bahwa kekekalan itu berlaku di hadapan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Perhatikan juga bahwa kata Tuhan di situ, ya, tulisan Tuhan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Sehingga hanya di dalam Yesus Kristus saja, saudara-saudaraku, ada kunci kerajaan surga, kunci jawaban kekekalan. Contoh kasus, saudara-saudaraku, manusia berawal dari Taman Firdaus. Namun ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hilanglah kekekalan di dalam kehidupan umat manusia itu. Manusia yang tadinya berasal dari debu tidak dapat bertahan dalam kekekalan dan kembali kepada debu. Sehingga di dalam kefanaannya, Mazmur 90 menulis, umur manusia itu atau hidup manusia itu adalah seperti rumput. Pagi tumbuh berkembang, petang lisut dan layu. Berarti umur manusia itu tidak sampai 24 jam, tidak sampai satu hari. Pagi bertumbuh, petang lisut layu, dan di waktu malam matilah ia. Ini berarti, saudara-saudaraku, umur manusia itu tidak sampai satu hari, yang artinya tidak sampai 1000 tahun. Dan ini terbukti, saudara-saudaraku, dalam kehidupan generasi pertama umat manusia, yaitu dari Adam sampai Nuh, generasi pertama. Terdiri dari 10 angkatan atau 10 keturunan, yaitu Adam, Set, Enoh, Kenan, Mehalalel, Yared, Henoch, Metusalah, Lameh, dan Nuh. Yang tertulis dalam kitab Kejadian, mereka semua memiliki umur yang panjang, namun tidak ada seorang pun yang mencapai umur 1000 tahun. Tepat seperti gambaran rumput yang pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu tadi. Nah, terkait dengan itu, saudara-saudaraku, para ahli dunia mengatakan bahwa umur bumi ini sudah mencapai jutaan tahun. Padahal kalau orang Kristen menghitung usia bumi sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab, 1 hari 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari, maka usia bumi itu tidak sampai 15.000 tahun. Dengan rincian, hari penciptaan 7 hari itu sama dengan 7.000 tahun. Kemudian generasi pertama dari Adam sampai Nuh juga kurang lebih 1000 tahun, 1000 tahun lebih sedikit. Sebab Adam masih hidup ketika Lameh, orang tua dari Nuh, itu lahir. Jadi umur Nuh itu kurang lebih 900 tahun. Total semuanya, saudara-saudaraku, tidak sampai 1000 tahun. Dari Nuh sampai Abraham 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun. Dari Abraham sampai Musa kurang lebih 1000 tahun. Dari Musa sampai Yesus dari Musa sampai Daud kurang lebih 1000 tahun. Dari Daud sampai Yesus kurang lebih 1000 tahun. Dari Yesus sampai hari ini 2023 tahun. Kalau kita jumlah semuanya, saudara-saudaraku, 7.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 5 kali ditambah 2023, totalnya 14.023 tahun. Maka apakah benar usia bumi ini sudah mencapai jutaan tahun? Kelihatannya benar, saudara-saudaraku. Terbukti dari peninggalan-peninggalan purbakala, ya, berupa batu-batuan atau bangunan atau kerangka-kerangka makhluk di zaman purbakala, termasuk binatang-binatang raksasa itu.
menyatakan bahwa usia bumi memang sudah jutaan tahun. Namun mengapa perhitungan Alkitab tadi berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh ahli-ahli yang ada di dunia ini? Karena perhitungannya belum memakai ajaran Injil sepenuh. Ya, yaitu kunci kerajaan surga yang ditulis oleh Rasul Petrus tadi, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari dengan 1000 sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Sehingga saudara-saudaraku, yang belum dihitung tadi adalah kehidupan ya di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan aslinya, saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan itu adalah bersama Tuhan. Jadi bersama Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maka di dalam kitab Kejadian, sebelum Adam dan Hawa diusir ya keluar dari Firdaus, Adam dan Hawa pernah hidup bersama-sama dengan Allah. Itulah Taman Firdaus yang memiliki batas-batas. Jadi Taman Firdaus itu ada di dalam bumi, ya, ada di bumi, tetapi ada batas-batasnya sehingga ada perbedaan waktu di dalam Taman Firdaus bersama Allah dan di luar batas Taman Firdaus. 1 hari di Taman Firdaus itu sudah 1000 tahun di luar batas Taman Firdaus. Sampai akhirnya Taman Firdaus itu diangkat. Ya, tidak ada lagi di bumi. Adam dan Hawa diusir dan menjalani waktu seperti kehidupan di bumi. Maka, saudara-saudaraku, berapa lama Adam dan Hawa hidup sebelum mereka diusir dari Taman Firdaus? Terdiri dari berapa lama Adam itu hidup sampai Hawa itu diciptakan. Kan pertama Adam dulu sendiri, kemudian Hawa diciptakan sebagai teman. Yang kedua, berapa lama Adam dan Hawa itu hidup tinggal di Firdaus sebelum mereka diusir, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam pencobaan iblis, sebab kita tahu bahwa iblis itu selalu menunggu waktu yang tepat, ditunggu dulu dengan sabar. Di waktu yang tepat barulah diserang oleh iblis. Tentu ada proses, saudara-saudaraku. Ya, Adam dan Hawa tentu tidak saja langsung diusir dari Taman Firdaus. Ada proses, ada waktu. Katakan sajalah 10 tahun. 5 tahun Adam sendiri, kemudian 5 tahun Adam bersama Hawa, lalu jatuh dalam dosa dan diusir. Jumlahnya 10 tahun. Nah, 10 tahun Adam dan Hawa itu saja di dalam Taman Firdaus. Itu artinya jutaan tahun di bumi, di luar Taman Firdaus. Ya, yaitu 10 dikali 365 hari dikali 1000. Itu adalah 3.650 tahun. Itu kalau Adam dan Hawa hanya 10 tahun saja di Taman Firdaus. Apa kesimpulan kita, saudara-saudaraku, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil sepenuh. Itulah dasar atau awal dari hati yang bijaksana. Kita baca ayat yang terakhir. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Demikian firman Tuhan Yesus. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Amin. Inilah, saudara-saudaraku, firman Tuhan Yesus atau ajaran Tuhan Yesus tentang aplikasi wujud daripada doa pengharapan, yaitu hamba yang berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa, seperti firman tengah minggu kemarin, ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, sudah lebih dulu. Itulah yang harus dikerjakan oleh seorang murid. Menghitung hari sedemikian. Menghitung hari itu berjaga-jaga.
Ya, menghitung hari itu adalah pekerjaan menunggu, menanti, tetapi menanti yang sudah pasti. Contohnya, saudaraku, menanti gajian. Sudah tanggal tua, menanti gajian. Pasti gajian. Ya, menghitung hari. Menunggu atau menanti naik pangkat. Menunggu naik gaji. Atau seperti kami di Kupang, menunggu pengumuman pemerintah. Begitu ya, saudaraku. Pasti, saudaraku. Tetapi harus menanti. Ya, menghitung hari. Namun di dalam firman Tuhan Yesus ini yang harus kita perhatikan adalah, saudaraku, bahwa berjaga-jaga itu atau menghitung hari itu tidak diam atau tidak pasif. Apalagi ngaco, saudaraku, yaitu menimbulkan keonaran, menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan dan kehancuran jemaat. Bukan seperti itu. Melainkan bekerja seperti tertulis di dalam ayat 45 sampai 47, ayat terakhir, saudaraku. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Bekerja, berjaga-jaga itu bekerja. Di sini dikatakan melakukan tugasnya. Apa itu melakukan tugas, saudara-saudaraku? Tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam firman Tuhan Yesus. Bertekun di dalam Injil sepenuh dan menjadi pelayan Injil sepenuh. Memberitakan ajaran Injil sepenuh kepada domba-domba. Setia memberitakan ajaran Injil sepenuh. Kalau saya boleh bersaksi, saya sudah lebih dari 20 tahun memberitakan ajaran Injil sepenuh. Apa hasilnya, saudara-saudaraku? Oh, saudara-saudaraku. Banyak penolakan, saudaraku. Banyak cemooh, saudara-saudaraku. Ya, ajaran Injil sepenuh itu banyak tantangannya. Tapi saya tidak putus asa, saudaraku. Saya tidak kecewa dan tidak putus asa. Mengapa, saudaraku? Sangat besar upahnya. Pertama, saudara-saudaraku, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami peroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus akan menyatakan, berbahagialah engkau, hamba yang setia dan bijaksana. Tuhan Yesus sendiri akan menyatakan lewat firman-Nya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, apabila Ia datang, Ia akan menjadikan orang-orang hamba-hamba yang setia dan bijaksana itu menjadi pengawas segala miliknya. Apa itu pengawas segala miliknya? Ya, semua ini milik Tuhan Yesus. Ya, dalam bahasa kerennya itu stakeholder. Kalau di Indonesia siapa yang menjadi stakeholder? Rakyat Indonesia yang membayar pajak itu stakeholder. Ya. Namun, saudara-saudaraku, bukan semua rakyat, tetapi lewat perwakilan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Maka kalau kita diangkat menjadi pengawas segala miliknya, kita diangkat menjadi dewan kerajaan surga, ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, saudara-saudaraku, jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga itu di dalam firman, yaitu di dalam firman Tuhan Yesus. Jadi ada dua ya, saudara-saudaraku. Berjaga-jaga itu tidak sama dengan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa, dan berjaga-jaganya itu adalah bertekun di dalam firman Tuhan Yesus sambil berdoa. Meminta, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka dengan ketekunan dan kesetiaan, pasti akan terjadi transformasi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanku, dan di dalam kehidupanmu, yaitu dari hati sebagai hamba menjadi hati yang bijaksana. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus selalu membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau yang melawat kami di pagi hari ini lewat firman-Mu, kebenaran Injil-Mu, yang mengatakan kepada kami
bahwa kami harus bertekun di dalam firman-Mu, berjaga-jaga, sambil berdoa, senantiasa memohon kepadamu, agar Engkau melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa mengajar-ngajari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah Roh Kudus yang senantiasa Tuhan mengingatkan, memberi peringatan kepada hati kami untuk firman-Mu di hari ini, mengukirkannya di dalam hati kami, dan memampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba serahkan Tuhan ibadah selanjutnya hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali, saudara.